Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih di pembelajaran matematika bab sudut dan garis ya. Dan di sini kita masuk di video yang keempat, hubungan besar sudut dari dua garis sejajar. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas: besar sudut sahadap, sudut berseberangan, sudut sepihak, perbandingan seharga garis ya, dan juga mungkin sifat-sifat garis sejajar di sini ya. Oke, yuk kita langsung saja. Kita mulai dengan bahwa di video sebelumnya kan kita sudah belajar nih sudut dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis ya. Ada beberapa bentuk sudut ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang besar sudutnya ya. Nah, dari sudut-sudut sahadap pada gambar ini yang merupakan sudut sahadap, yang pertama adalah sudut A1 ya, A1 dengan B1 ini sahadap. Nah, karena sahadap, perhatikan besar sudutnya adalah sama ya. Nah, jadi untuk setiap sudut sahadap itu besarnya sama. Artinya ketika sudut A1 130, maka sudut B1 juga 130 derajat. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan sudut sahadap lainnya. Sudut A2 ini sahadap dengan sudut B2 ya, B2 ini. Nah, karena sahadap, maka besar sudutnya juga sama ya. Nah, misalkan sudut A2 ini 50, berarti B2-nya, sudut B2-nya juga 50 derajat. Nah, begitu juga dengan sudut-sudut sahadap yang lainnya. Sudut A3 dengan sudut B3 ini juga besarnya sama. Dan yang terakhir, sudut A4 dengan sudut B4 ini juga besarnya sama. Begitu ya. Nah, berikutnya dapat kita simpulkan di sini sifat yang ketiga. Untuk sifat yang satu dan kedua itu ada di video sebelumnya ya. Sifat yang ketiga dari sudut garis sejajar, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar. Itu ya sifatnya ya. Kita lanjutkan pada sudut yang kedua, yaitu sudut-sudut berseberangan. Ada sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan yang mana? Ya, sudut A2 dengan sudut B4 ini berseberangan ya. Nah, perhatikan besar sudutnya, oh ternyata sama ya. Nah, untuk sudut dalam berseberangan dia pun sama besar sudutnya ya. Jadi ketika A2 ini 50, sudut A2 50, berarti sudut B4 juga 50 derajat. Nah, sudut dalam berseberangan yang lainnya yang mana? Ya, sudut A3 dengan sudut B1 ya, ini berseberangan. Maka besar sudutnya juga sama ya. Kemudian sudut luar berseberangan. Sifatnya dulu ya. Sifat yang keempat nih, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangannya sama besar ya. Nah, kita sudah buktikan tadi ya. Berikutnya sudut luar berseberangan, yang ini nih sudut A1. Sudut A1 ini berseberangan dengan sudut B3 ya, dan besar sudutnya juga sama. Karena sama, berarti jika sudut A1-nya 130 derajat, begitu juga dengan sudut B3-nya 130 derajat juga. Nah, sudut luar berseberangan yang lainnya juga sama ya. Sudut A4 dengan sudut B2 juga sama besar. Begitu ya. Nah, lanjut. Berarti sifat garis sejajar di sini yang kelima, yaitu jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar ya. Nah, tadi kita sudah lihat ya, ternyata besar sudutnya sama. Nah, sudut sahadap, sudut berseberangan itu besar sudutnya sama semua ya. Nah, bagaimana dengan sudut-sudut sepihak? Apakah sama juga? Nah, kita lihat ya.
Kita mulai dari sudut dalam sepihak. Ada sudut A2 dengan sudut B1 ya. Nah, kalau ini bagaimana? Kita lihat ya. Oh, ternyata ketika sudut ini kita gabungkan, ternyata dia membentuk sudut lurus. Oh, berarti kalau sudut dalam sepihak, kedua sudutnya dijumlahkan, maka hasilnya 180. Terlihat ya, membentuk sudut lurus. Nah, artinya jika sudut A2 sama dengan 50 derajat, berarti B1-nya berapa? Ya, 130 derajat, kan supaya 180. Ya. Nah, yang lainnya juga begitu, sudut dalam sepihak, sudut A3 dengan sudut B1. Ini sudut dalam sepihak ya. Nah, ini juga sudut A3 dengan sudut B4 ya. Ini juga berseberangan. Lihat, dia membentuk sudut lurus ya. Jadi ketika dijumlah 180 derajat. Maka sifatnya di sini, sifat yang keenam dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, yaitu jumlah besar sudut-sudut dalam sepihaknya adalah 180 derajat. Itu sifat yang keenam ya. Nah, berikutnya sudut luar sepihak. Nah, lihat ya, sudut A1 dengan sudut B2. Kita lihat, oh ternyata ketika digabung dia juga sama ya, membentuk sudut lurus nih ya, membentuk sudut lurus. Berarti ketika dijumlah sama dengan 180. Berarti jika sudut A1-nya 130 derajat, maka sudut B2-nya 50 derajat. Nah, sudut luar sepihak yang lain, sudut A4 dengan sudut B3. Nah, ini juga sudut luar sepihak ya. Berarti dia ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, ini sifat yang ketujuh ya. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut luar sepihaknya adalah 180 derajat. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soalnya ya. Seperti apa soal-soalnya? Ada banyak variasi soal untuk soal ini. Mungkin hanya sebagian saja yang bisa kita contohkan di sini ya. Seperti pada soal ini. Perhatikan bahwa garis A ini sejajar dengan garis B, dipotong oleh garis C, ini garis C ya, di titik A. Nah, ini perpotongan dari garis C dengan garis A itu ada titik potongnya ya. Ini titiknya titik A, dan yang ini titik B ya. Garis C dengan garis B ini untuk soal ini titiknya titik B. Jika sudut A1-nya di sini 110 derajat, tentukan sudut B4. Nah, untuk mencari B4 kita lihat nih ya. B4 dengan A1 tidak ada hubungannya, yang ada hubungannya itu B4 dengan A2. Apa hubungannya B4 dengan A2? Ya, apa? Sudut dalam berseberangan ya. Karena sudut dalam berseberangan, maka B4 dengan A2 itu sama ya. Nah, B4 belum diketahui, A2 juga belum diketahui. Nah, A2 kita bisa cari nih dengan cara apa? Ya, A1, sudut A1 ditambah sudut A2 sama dengan 180 derajat. Kenapa? Ya, karena membentuk sudut lurus. Wah, ini sudut apa? Sudut lurus atau sudutnya saling berpelurus. Begitu ya. Nah, sekarang kita hitung nih. Kita cari sudut A1-nya 110, sudut A2-nya belum. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja ya. Jadi, tulis yang tidak pindah, sudut A2 sama dengan 180 dikurang 110 ya. Pindah berubah tanda, ini tandanya positif, pindah jadi negatif. Maka kita dapat nih sudut A2 sama dengan 70 derajat. Kalau A2-nya 70 derajat, maka begitu juga dengan B4-nya 70 derajat. Oke, sudah kita dapat ya. Sekarang kita tinggal mencari sudut B3. Mana sudut B3? Ini. Nah, ini perhatikan, B3 dengan sudut A1 ada hubungannya? Ya, ada ya. Ini istilahnya apa nih? Sudut luar apa? Ya, sudut luar
berseberangan, maka besar sudutnya sama. Sudut A1 itu 110 derajat, berarti sudut B3 juga 110 derajat. Mudah ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut nih. Soal yang berikutnya, kita coba variasi yang lainnya ya. Pada gambar di samping, garis A sejajar B dan besar sudut P1 sama dengan 125 derajat. Hitunglah besar sudut Q1 dan sudut Q4. Di sini yang diketahui P1 125 derajat, Q1-nya perhatikan sudut Q1 dengan P1 itu bagaimana? Ya, sehadap ya. Karena sehadap berarti besar sudutnya sama. Sudut P1 125 derajat berarti begitu juga dengan sudut Q1 125 derajat. Oke, dapat yang ini ya. Sekarang kita cari sudut Q4. Nah, ini lihat Q4. Mana Q4? Nah, Q4 ini ya. Q4 dengan P1. Kita jumlahkan saja ya. Maka dia 180 derajat. Ya, kenapa? Sudut luar sepihak ya. P1 dengan Q4 itu sudut luar sepihak. Dijumlah maka 180 derajat. Lihat sifat sebelumnya ya. Nah, P1 sudut P1 125 derajat ditambah dengan Q4 sama dengan 180 derajat. Ini kita pindah ya. Maka kita tulis yang tidak pindah nih. Nah, positif pindah jadi negatif. Negatif 125. Tinggal dikurang, maka hasilnya 55 derajat. Itulah sudut Q4. Nah, kita coba lagi contoh yang lain ya. Pada gambar di atas, nah masih gambar yang sama ya. Jika sudut P2 sama dengan 42, kemudian sudut P4 2x ya derajat, sudut Q ya, sudut Q4 3y, hitunglah nilai x dan y. Nah, kita lihat nih sudut P2 dengan P4 itu bagaimana? Ya, disebut sudut bertolak belakang, berarti besar sudutnya sama ya. Nah, karena sama kita tulis ya, sudut P4 itu 2x, sudut P2 42. Nah, berarti 2x sama dengan 42. Artinya 2x itu 2 dikali berapa yang hasilnya 42. Itulah nilai x berapa? Ya, 21 ya. Nah, jadi 21 nih, 2 dikali 21 42. Berarti x-nya bernilai 21. X sudah kita dapat, sekarang kita cari y. Perhatikan nih bahwa P1 dengan Q4 itu bagaimana? P2 dengan Q4 itu bagaimana? Ya, sudut luar berseberangan, berarti besar sudutnya sama ya. Nah, P2-nya Q4-nya 3Y, P2-nya 42. Nah, sama nih ya, 3 dikali berapa yang hasilnya 42, itulah nilai Y. Berapa? Ya, 14 ya. Kita dapat nih, Y-nya sama dengan 14. Selesai, kita dapat X dan nilai dari Y-nya. Oke, kita lanjut sekarang. Pada gambar di samping, jika besar sudut DAB sama dengan 75 derajat, tentukan besar sudut ADC dan sudut CBE. Sudut DAB di sini 75 derajat, yang ditanya yang pertama sudut ADC yang ini. Nah, perhatikan nih, antara sudut DAB dengan sudut DAC. Nah, ini garis sejajarnya ya. Nah, supaya tidak bingung, BC-nya boleh dihilangkan. Nah, maka kedua sudut ini sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak berarti ketika kita jumlah 180 derajat. DAB-nya 75 derajat sama ditambah sudut ADC sama dengan 180. 75 kita tinggal pindahkan, kita tulis yang tidak pindah. Pindah berubah tanda, positif jadi negatif, dikurang 75. Maka kita dapat nih sudut ADC-nya berapa? Ya, 105 derajat ya. 180 dikurang 75. Nah, dapat ya sudut ADC. Sekarang kita cari sudut CBE. Nah, sudut CBE-nya yang ini ya. Nah, perhatikan nih.
Nah, bagaimana? Disebut sudut sehadap, menghadap ke arah yang sama. Berarti sudut CBE dengan sudut DAB itu sama besarnya ya. Sudut DAB 75 derajat, berarti sudut CBE juga sama dengan 75 derajat. Insya Allah mudah lah ya. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk nih di perbandingan seharga garis. Konsepnya seperti ini ya. Jadi ada dua garis sejajar yang dipotong oleh dua buah garis, dan dua buah garis ini berpotongan di sebuah titik ya. Misalkan di sini titik A. Nah, maka di sini berlaku perbandingan AB banding BC itu sama dengan AP banding PQ ya, berlaku seperti itu. Nah, kemudian juga berlaku kebalikannya ya, BC banding AB sama dengan PQ banding AP ya. Nah, itu cuma dibalik saja. Kemudian yang ketiga ini AB banding AC ya. AB banding AC sama dengan AP banding AQ gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Pada gambar di bawah, BP sejajar CQ, BP CQ sejajar. Panjang AB-nya 4 cm, BC 5 cm, AP-nya 6 cm. Hitunglah panjang PQ. Nah, kita gunakan yang mana nih ya? Nah, kita gunakan yang pertama ya. Perbandingan yang pertama. Berarti AB banding BC sama dengan AP banding PQ ya. AB-nya 4 cm banding BC-nya 5 sama dengan AP-nya 6, PQ-nya belum diketahui. Nah, di sini kan pembagian ya. Nah, untuk pembagian ini kita tinggal pindahkan saja ya. Ini kita pindah, pindah jadi kali. Ini juga sama ya. Maka kita tulis dulu yang tidak pindah ya. 4 sama dengan 6. Bagi PQ pindah jadi kali PQ. Bagi 5 pindah jadi kali 5. Nah, kita hitung ya. PQ-nya kita tulis dulu. PQ sama dengan 6 dikali 5, 30. Nah, 4 ini kan perkalian dengan PQ. Berarti dia pindah jadi pembagian ya. Jadi dibagi 4. Berapa 30 dibagi 4? Ya, 7,5 cm. Nah, itulah panjang PQ ya. Nah, supaya lebih mantap, kita coba soal yang kedua nih ya. Pada gambar di bawah, hitunglah nilai X. Perhatikan gambarnya ya. Nah, di sini kita pakai yang mana nih? Ya, kita masih bisa pakai perbandingan yang pertama ya. AP banding PQ sama dengan AM banding MN ya. AP-nya berapa? 8 banding PQ-nya 6, kemudian AM-nya X, kemudian dibanding X min 3 ya, sama ya. Ini yang membagi kita pindahkan. Kita tulis dulu yang tidak pindah. 8 sama dengan X bagi pindah jadi dikali X min 3 ya. Nah, ini perkaliannya pakai tanda kurung karena ini lebih dari 2 suku ya. Kemudian min 6 jadi kali 6. Nah, karena ada tanda kurung kita kalikan satu-satu ya. 8 dikali X 8X, 8 dikali min 3, 8 dikali min 3 min 24 sama dengan X dikali 6, 6X ya. Nah, ini masih perlu pindah nih ya. Karena di sini kita harus mengumpulkan variabel dengan variabel. Seperti di video PLSV sebelumnya ya. Min 24 pindah, 6X juga pindah. Tulis yang tidak pindah dulu, 8X dan sama dengan 6X positif pindah jadi min 6X. Min 24 jadi plus 24. Berapa nih 8X dikurang 6X? Ya, 2X ya, sama dengan 24. 2X, 2 dikali berapa yang hasilnya 24? Dikali berapa? Ya, dikali 12. Itulah nilai X ya. Sudah selesai ya. Kita yang diminta hanya mencari nilai X. Bagaimana teman-teman? Bisa ya? Nah, inilah video yang keempat dari pembelajaran kita pada kali ini ya. Terima kasih. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.